Oke, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel IMDS Trading Tip. Lama nggak upload, hari ini saya akan bagikan salah satu strategi yang biasa saya gunakan untuk challenge account ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman bisa cobain ya strategi ini apakah worth it atau tidak. Yang penting teman-teman konsisten untuk menerapkan di dalam dunia trade teman-teman ya. Jadi teman-teman mau main scalping, intra, swing, dan lain sebagainya terserah teman-teman. Yang penting teman-teman tahu titik atau poin entry yang baik dan benar. Stop untuk mengejar kekalahan atau loss ya. Jadi teman-teman konsisten aja untuk mendapatkan profit setiap minggunya. Yang pasti teman-teman bisa ya, yang pasti teman-teman bisa mempelajari materi ini dengan sangat mudah ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Di sini saya bahas sedikit teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan market XAU ya di time frame M15. Nah, sekarang saya mau kasih dulu penjelasannya ya. Kalau teman-teman mau entry, teman-teman harus lihat pola ya. Pola dari pergerakan market. Jadi seperti ini. Kalau market berpola seperti ini ya, maka potensinya dia akan kenaikan. Di sebelah mana? Nah, di sebelah sini. Potensinya akan ada kenaikan seperti ini ya. Kita trade-nya di sebelah mana? Kita akan entry di sebelah sini, di mana kita akan open posisi pemantulan di area SNR kiri, ya. Jadi di sini hanya contoh teman-teman ya. Jadi ketika kita melihat pergerakan market itu naik, kemudian turun, kemudian naik, maka kita akan entry di bagian sini. Ketika area ini, area A ini di break, maka kita akan lakukan entry di area A untuk penerusan kembali. Ya. Jadi strategi ini itu udah sering saya coba, udah saya sering praktekkan dan saya ambil 10 sampai 20 pips seperti biasa dengan modal minim. Ya, saya jalan ketika dia langsung 10 pips saya langsung geser SL plus sedikit atau set BE atau langsung close ya. Cuma cari 10 pip teman-teman ya dengan modal yang sangat minim. Ketika dia turun saya benar-benar cari di entry di pucuk ketika dia masih di candle berjalan teman-teman ya. Nanti saya akan kasih tahu caranya teman-teman ya, biar dapat cepat 10 pip sampai 20 pip. Nah, pertama kita harus kenali dulu marketnya ya. Kalau potensinya kenaikan, kalau resisten sebelumnya di break, maka potensinya kenaikan. Ya, beda halnya kalau misalkan ya marketnya seperti ini ya, dari atas turun, naik dan turun seperti ini. Maka kita akan entry di sebelah mana? Nah, pertanyaannya ketika dia naik ke harga A, kita akan entry sell. Ya, jadi harga yang kita jadikan acuan itu adalah harga entry A untuk entry sell. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman hafalin pola ini, cukup dua pola ini, bearish dan bullish ya. Kalau bearish dia strukturnya seperti ini, kalau dia bullish strukturnya dia seperti ini. Oke, area entry kita adalah di seberang sini. Jadi kalau misalkan market turun kembali ke harga ini, maka kita akan entry di sini. Nah, pahami dua market ini teman-teman ya. Market bullish, market bearish. Uh, Strategi ini tuh worth it digunakan di time frame M15, tapi kalau teman-teman mau turun time frame, silahkan terserah teman-teman. Yang penting teman-teman tahu pola ini ya. Jadi kita langsung aja ya, kita akan langsung aja bahas gimana cara entry menggunakan titik poin ini. Jadi saya nggak bagikan tentang strategi menggunakan indikator, tapi saya akan membagikan strategi trading tanpa menggunakan indikator. Biar teman-teman tuh nggak bingung ya, banyak indikator ya. Sebenarnya indikator itu adalah alat bantu yang menjadi kunci adalah teman-teman sendiri ya. Oke, di sini saya udah gambarin seperti ini dua. Sekarang kita masuk ke marketnya. Kita geser. Oke. Nah, kita cari dulu market yang benar-benar mirip teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini itu ya, di sini itu sudah terjadi yang namanya penurunan teman-teman ya. Nah, oke. Nah, sudah terjadi penurunan. Langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita akan cari titik poin untuk kita entry di seberang sini ya. Oke, seberang sini. Nah, kalau market nggak bisa masuk ke sini gimana Bang? Ya udah skip aja karena market structure-nya ini ketika dia turun, naik dan turun menembus, kemungkinan kan ada potensi dia akan balik ke harga ini. Baru dia melanjutkan tren turun.
ya. Tapi ternyata market tidak mampu menembus masuk ke harga ini, berarti dia tidak kuat dan market bisa saja sideways atau langsung penerusan turun, ya, seperti itu. Oke, di sini tidak valid, jadinya ketika dia tidak masuk ke harga ini dan membentuk area ranging baru, kita akan skip. Nah, sekarang teman-teman, kita akan cek ini masih area sideways ya, teman-teman. Kalau lihat area sideways, tandain aja area tertingginya, kemudian harga terendah. Ini masih di kisaran area sideways. Belum ada terbentuknya penurunan yang signifikan. Oke, di sini saya melihat ya. Di sini ketika kita melihat di sini ya, teman-teman lihat marketnya, kemudian turun, ya, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi, ya, ke harga sini. Nah, kalau teman-teman melihat market seperti ini masih kurang bagus strukturnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena struktur yang bagus itu adalah ketika market itu sedikit melebar. Jadi dia tuh sebenarnya di sini dan di sini. Nanti saya kasih lihat contoh yang benar-benar mirip banget sama yang kita bahas tadi. Oke, kalau di sini bisa aja teman-teman ya, tergantung teman-teman ambil titik poinnya ya. Nah, sebenarnya ya, kalau sebenarnya titik poin itu di sini, kemudian di sini dan di sini. Ya. Kita harus benar-benar teliti melihat uh, support dan resisten ya. Nah, maka titik poin kita entry adalah di area A ini untuk entry sell ya. Karena market sudah nge-break dari area support di sini. Thread naik, turun, break kan naik, kemudian turun lagi. Seperti itu ya. Ini market udah terlalu dekat ya. Kita cari yang benar-benar mirip banget strukturnya. Oke, ini udah mirip teman-teman ya. Ini udah mirip banget. Ini baru struktur yang bagus teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat kita entry di area mana? Di A. Oke, kalau teman-teman yang nggak tahu indikator ini tuh apa, teman-teman bisa cek di sini ya. Ini namanya Elliott Correction Wave ya, ABC. Teman-teman bisa pakai yang ini. Kemudian tarik dari kalau teman-teman mau entry buy, tarik dari bawah ke atas, turun ke atas ya. Key-nya selalu di atas. Oke. Nah, sama seperti yang di sini juga. Yang di sini juga pun sama, bawah, atas, bawah, atas. Seperti itu. Tapi atas di sini ya, tapi atas di sini teman-teman kita lihat kalau teman-teman mau entry ya dari 0 sini ke A, B, break ya kan. Nah, kita kan masih bisa entry point di sebelah sini. Kalau di break, tapi ini kan belum di break teman-teman. Belum di break. Baru sembunyi aja. Minimal dia harus nge-break baru teman-teman bisa entry ya. Kalau belum break ya jangan. Jadi kita akan entry ketika dia break ya, ketika dia break baru kita entry ya. Sebenarnya banyak titik poin yang bisa kita ambil ya. Kalau teman-teman nggak sempat ambil yang di sini ya kan, pasti ada yang ambil dari sini ke sini ya kan, naik, kemudian dia baru entry di seberang sini. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau penurunannya gimana, Bang? Sama, kalau dia penurunan dia harus menembus dulu teman-teman ya. Nah, ini juga ada 3 bertingkat ya teman-teman ya. Dari atas ke bawah, ke atas, ke bawah. Oke. Pada saat ke bawah kita akan tandain area A-nya untuk kita bisa entry sell. Jika dia naik, entry sell, turun. Oke, seperti itu caranya teman-teman ya. Dan ini udah saya coba beberapa kali, itu sangat worth it teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi, tapi kalau menurut teman-teman nggak tahu juga ya. Saya hapus dulu. Nah, teman-teman kan sebagian tuh bingung ya, sebagian bingung, Bang, saya masih bingung cara nentuin resisten dan support yang benar. Ya, kalau teman-teman bingung, ya teman-teman tinggal tandai aja ya. Area tertinggi seperti biasa, area terendah seperti biasa, misalkan gini ya. Nah, kalau udah kayak gini, udah ketemu teman-teman ya, area resisten, area support ya. Sebenarnya di sini ada resisten lagi, ada area support lagi. Nah, buat teman-teman yang bingung ya, pakai strategi yang barusan. Kalau teman-teman nggak dapat momen yang apa namanya, momen yang kayak gini,
dari atas ke bawah. Nah, atau dari bawah ke atas. Nah, kalau nggak dapat momen yang kayak gini gimana, Bang? Ya udah, kita remove, kita akan strategi yang paling simpel aja dah. Ya, teman-teman lihat support dan resisten. Oke, di sini saya tandain dulu ya. Saya tandain dulu. Di sini adalah area resisten. Teman-teman mau pakai sumbu terserah boleh. Mau pakai body juga boleh. Oke, di sini ya. Support dan resisten. Ketika teman-teman ya, teman-teman tinggal tandain aja. Ini menjadi support, ini menjadi resisten. Ketika ada area support atau resisten yang ditembus, ya teman-teman tunggu dia retest ke harga ini. Oke, di sini karena ini market gold ya, besok kan itu udah running jalan ya. Harga entry untuk market gold itu adalah di harga kisaran ini teman-teman ya. Untuk yang ini masih high risk ya. Untuk yang low risk itu ada di sini ya, 209 sampai 2012. Ya, teman-teman bisa cari sell di sini, kemudian SL di sebelah sini ya. Seberang sini. Ya, kemungkinan market akan turun ya. Mantul ke bawah karena di sini saya lihat ada support dan resisten ya. Nah, jadi kalau teman-teman masih bingung, ya, teman-teman tinggal cari aja di mana dia breakout, kemudian di mana dia retest. Ya. Saya kasih gambar seperti ini dulu. Oke, di sini ada market teman-teman ya, bergerak seperti ini. Oke. Nah, ada satu yang nge-break sini, ya kan? Nah, di sini saya tandain teman-teman ya. Di sini saya tandain. Di sini ada titik poin, kemudian sini juga ada titik poin ya. Nah, di sini kan resisten, resisten, ya kan? Nah, setelah menjadi resisten, maka selanjutnya ketika dia di break, maka di sini akan menjadi support. Maka entrian kita adalah entrian buy. Ya, SL sesuaikan dengan risk reward teman-teman, TP seperti biasa, teman-teman atur ketika dia membentuk apa namanya resisten baru, teman-teman tandain aja sebagai tempat untuk teman-teman bisa menaruh target di sana. Ya, ketika dia balik lagi ke sini dan kita akan entry di sini, kemudian TP di harga sini. Seperti itu. Untuk apa namanya? Untuk sell-nya juga sama. Kalau misalkan ada market yang menembus dari area ini, break dia ke bawah, teman-teman, break dia ke bawah, maka kita akan tunggu market itu masuk kembali ke harga di sini, kita entry, sell. Ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Caranya seperti ini. Nah, kalau untuk masuk ke marketnya seperti apa? Nah, kita lihat aja di sini teman-teman. Saya tanda di sini. Kita remove. Saya melihat di sini ada support dan resisten. Teman-teman bisa lihat di sini ada support. Sini ada support juga ya. Sini ada support. Nah, support ini di break teman-teman ya. Support ini di break turun, kemudian market masuk ke harga ini lagi. Kita entry sell di sebelah sini. Sesuaikan dengan risk reward teman-teman ya. Nah, sell di sini. Oke. Nah, kalau teman-teman masih bingung ya atau masih bingung ya teman-teman belajar dulu ya. Saya juga agak sulit kalau misalkan teman-teman tuh yang strategi yang seperti ini masih sulit untuk dipahami ya. Kalau teman-teman tinggal lihat di sini ini caranya kan ketemu ada resisten pemantulan ya kan dia break ke bawah, mantul, masuk lagi turun. Kemudian ketika masuk lagi ke area ini turun lagi dia ketika break maka area ini akan menjadi area kita untuk entry buy selanjutnya ketika dia naik dan masuk ke harga ini ya kita akan buy tapi jika dia break karena di sini masih ada resisten di sini menjadi support break dia turun seperti itu ya. Jadi itu strategi yang biasa saya gunain teman-teman ya. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman backtest saja strategi yang tadi ya itu hanya menggunakan pola, struktur ya. Ketika market break, apa yang harus kita lakukan, ketika market penerusan, apa yang kita harus lakukan seperti itu. Sama seperti yang di sini market ini dari bawah naik lagi ya kan turun. Jadi ini menjadi tempat untuk entry buy ya seperti itu. Nah, di sini. Itu teman-teman ya. Oke,
Mudah-mudahan teman-teman paham dengan strategi yang ini. Kalau misalkan teman-teman kurang paham, bisa chat di apa namanya kolom komentar, atau teman-teman bisa minta koreksi ketika teman-teman punya analisa sendiri. Teman-teman bisa chat pribadi, atau grup diskusi udah dibuka lagi teman-teman ya. Jadi karena sebelumnya udah dihapus grup diskusinya atau dinonaktifin, sekarang udah diaktifin ya. Jadi selamat berdiskusi, dan next saya akan bagikan indikator-indikator no repaint yang teman-teman bisa gunakan di MT4 ya. Jadi itu mungkin bisa membantu, dan strateginya akan saya bahas juga ya. Jadi kalau teman-teman bingung untuk analisa, teman-teman bisa pakai indikator, tapi jangan 100% untuk diambil indikatornya teman-teman ya. Sinyalnya pastikan teman-teman imbangi dengan analisa juga. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.